Samsek. Dan dari 3 game Bigetron Alpha mereka memegang first pick-nya lagi dan lagi. Setelah Parche dibuang, Selena juga dibuang, kemungkinan besar ini apakah ke arah Jowhead atau mungkin Natalie. Tapi sebenarnya Bigetron Alpha mereka first pick, tapi rupanya Bigetron Alpha nggak akan ke first pick Natalie, langsung di ban begitu aja. Akhirnya sesuai yang KB prediksi pula, Natalie mending di ban aja. Iya, ban aja lah JG gitu, daripada dipakai atau enggak benar-benar jadi nyusahin. Tapi EVOS Legends tandanya berkesempatan untuk menggunakan Kufra, Jowhead dan juga Digi. Tapi jangan lupa Cecilian-nya terbuka sangat bebas, sangat luas. Atau mungkin para pemain dari tim EVOS Legends sudah mempersiapkan Cecilian untuk kali ini dan juga Jowhead-nya. Dan gak ada Grok untuk game kali ini. Game pertama, game kedua ada Grok, ada Natalie. Sekarang dua-duanya dibuang gitu aja. Tidak ada. Mau apa kamu? Mau pakai Grok lagi untuk membuka map? Tidak ada. Dreams dan Valir terbuka sangat bebas kali ini. Untuk para EVOS Legends terbuka juga untuk Jowhead. Wow, bisa jadi Harit, baik Roger. sih. Enggak sih, bercanda kan. Kalau misalnya Roger di-pick bersama Harit, siapa hyper carry-nya untuk kali ini? Kamu jangan termakan bait-nya dari Luminar sama Wan. Enggak, bisa jadi. Bisa jadi soalnya. Tapi kayaknya Masuk first pick enggak sih? enggak, Karena untuk first pick enggak sih. Enggak akan first pick ini hero-hero yang aneh, tapi lebih hero-hero pilihan yang bisa diperebutkan seperti Nana dan juga Chow. Wow, ini Cloud sama Jowhead lepas loh. Cloud sama Jowhead-nya lepas dari Bigetron Alpha loh. Ini bisa diambil hati-hati loh. Dan juga dari EVOS Legends ini juga harus hati-hati kalau Bigetron Alpha sudah kembali ke convert pick-nya. Aku tahu convert zone doang. Karena Budi kan nggak tahu, karena Budi sering nolak cowok katanya tadi. Itu kamu yang bilang ya. Maaf. Tuh kan, bener kan Jowhead-nya diambil? Dan juga Uranus ini dua hero yang menurutku cukup kuat untuk side lane-nya. Cloud kebuka lebar banget sebenarnya untuk EVOS Legend, dan tanpa adanya Natalie nggak akan di pick off. This is real. It's time untuk Hanzo bro. Opung Wawa, KB, kita sudah membicarakan ini. Kalau ini Hanzo terbuka sangat bebas, kita bakal lihat. Udah di shadow pick. Oji. Kenapa aku di PHP-in mulu sama orang? Karena Gak sama cewek, gak sama Drafik, di PHP-in terus. Padahal aku tuh udah berharap banget Hanzo atau Lancelot bakal bermain. Kenapa coba? Apa yang salah dari aku? Kalian bisa PHP-in aku separah ini? Gila, habis pikir sama kalian semua. Oji, santai Oji. Kamu jangan curcol di live stream. Kamu lagi mau ngomong ke cewek siapa ini? Nggak ada, Budem. Nggak ada, sumpah nggak ada. Aku nggak dekat sama siapa-siapa. Itu mungkin bukan PHP karena pick ketiga masih lebih kayak power pick lagi-lagi. Belum hero yang tricky kayak Hanzo. Nggak akan diperebutkan. Dan Cloud dibuang. Cloud. Iyalah, Cloud mau diamanin. Kasih aja karinya. Karinya nggak usah kabur kemana-mana kok kalau dimakan sama Hanzo. Bener kan begitu muka be? Oh iya, Hanzo nih, bentar lagi. Granger, ambil Grangernya. Yang penting jangan Cloud. Kenapa? Kalau Granger tuh rondonya yang masih tipis-tipis lah merosotnya. Kari juga Phantom Step-nya masih tipis-tipis. Kalau Cloud tuh mirror image-nya kan bisa kiri kanan depan belakang atas bawah. Iya, itu jadi sulit banget gojekan mautnya. Kalau ngelengshot doang, ya lebih mudah pastinya. Tapi gitu Alpha, Akai lagi. Bruno, dia cari yang slebewnya agak panjang tuh. Lebih panjang, perosotannya lebih panjang daripada Rondo. Lebih panjang berapa senti? Kalau kurang lebih sih 13,6 senti. Wow. The Land of Down ya. Ayo. Pilihan terakhir untuk EVOS Legend mungkin satu hero kuat lagi yang bisa ngasih damage bantuan untuk carry. Hanzo. Please kali ini aku nggak mau nebak, aku maunya request. Aku nggak mau nebak, biasanya aku nebak. Kamu pikir lagi ranked, kamu bisa I suggest. Siapa tahu gitu. Nah ini damage dealer tambahan sih pastinya, dan sudah ada
Cecilion di tangan Evo Legend yang dilepas oleh Bigetron Alpha di game yang ketiga. Aku tahu bakal Cecilian, cuma masih request gitu loh Batu. Bener, aku bikin ya, kalau misalnya nanti pakai Hanzo pun, itu rank pakai Hanzo, Luminaire pakai si Chao. Nah kalau misalnya nggak dipakai Hanzonya pasti Cecilian, cuma aku nggak mau, aku mau request Hanzo. Tolong tim-tim yang akan bertanding Hanzo saat selot dipakai apa? Ya, kan pengen lihat permainan yang ciamik gitu loh, beda loh Bude. Iya sih, bener juga sih. Tapi lumayan tricky juga kan maininnya di MPL Playoff. Tentunya ini adalah kesempatan terakhir untuk mereka bertahan di upper bracket. Dan siapakah yang akan melaju di upper bracket dan siapakah yang akan turun ke lower bracket? Yes, benar. Iya, kita akan saksikan bersama-sama adalah game ketiga, game penentuan. Oke, Bude Monster. Hai, Are you ready? Karena siapapun yang lolos bakal berada di upper bracket final untuk Benar. melawan tim Ararki. So, Itu dia. buat brother semua, ayo kita tembuskan 1 juta penonton dan langsung like yang banyak untuk para fans dari Bigetron dan juga fans dari EVOS. Dan kita langsung memasuki game yang ketiga. Penentuan siapa yang akan melaju ke babak upper bracket final. Masih bersama Bude Monster yang cantik luar biasa dan juga Ranger masih jomblo. iya, duo jomblo. Oh iya, iya. Oke, aku dan Bude Monster dua jomblo. Oke, nice. Ada yang ngetek kayak gitu. Oke, duo jomblo. Oke, terima kasih banyak yang ngetek ya. Tapi lihat permainan kali ini, Wan bakal lebih ke arah red buff-nya dulu. Tapi Infansi ke arah blue buff. Bakal coba diamanin oleh para tim Bigetron. Saingan kolaborasi didapatkan. Tapi Purify ini pop up. Ini bakal menjadi first spot untuk tim Bigetron kah? But not too long. Not too fast, maaf. Iya. Maaf. Bahasa Inggrisku kebagusan. Keselapet ya. Iya. Ya, sayang banget di sini juga EVOS Legend mereka gagal untuk mendapatkan first blood, tapi at least ini Bigetron Alpha ngegangguin banget dan first blood didapatkan di arah mid lane. Gak terlalu jauh dari saat Bigetron Alpha menginvasi jungle lalu bergerak ke arah mid lane. EVOS Legend gerakan yang sangat cepat dengan Molina Smooth tentunya menjadi kunci untuk inisiasi dari EVOS Legend. Yes, dan bye-bye kali ini kita lihat para pemain dari tim EVOS Legends bakal coba untuk invasi jungle dan ternyata Brans berhasil mendapatkan blue buff-nya. Tapi di arah bottom lane, seorang carry dari seorang One mau mencuri di sini Bude Monster. Curi jungle-nya satu Udah persatu. dua dua ya? dicuri. Yang di arah sini, di arah mid lane ada, di arah bottom lane juga. Perlahan tapi pasti kasih pressure yang sangat besar untuk Brans. Bruno hampir saja dengan flame shot. Luminaire ingin mencuri red buff milik Brans. Hampir, tapi masih almost is never enough. Kali ini para pemain dari tim Bigetron bakal coba menjaga Brans dengan baik sekali. Kali ini lihat skin yang cukup mahal yang aku tidak punya karena Sama. tidak ada yang sponsori Diamond. Terima Bener. kasih banyak ya. Nanti beli yuk di Indomaret. Oke, Bude mau dong. Tapi Yoi. kali ini diskon ya. Pasti. Boleh, oke. Karena sambil menunggu momentum yang cukup baik di sini, Brans lebih memilih untuk farming. Dia nggak mau kontes di awal karena kita tahu Brans biasanya dia lebih ke arah agresif. Cuma untuk playoff ini dia lebih bermain aman, Bude ya. Dia nggak terlalu terburu-buru banget untuk mendapatkan point kill. Setidaknya ketika dia dapat point kill itu udah fix point kill. Dan ternyata Bedfishnya udah di pop up. Dan juga langsung mengusir para pemain dari tim Bigetron untuk mundur. Iya, hanya untuk membersihkan wave minion aja. Dan rupanya yang berfokus adalah di arah bottom lane. Bravo-nya di pressure habis-habisan. Wan berfokus ke arah turret, dicicil-cicil saja. Gak mungkin untuk mendapatkan turret di menit ini karena pergerakan dari Bigetron Alpha. Mereka langsung merespon dan berotasi ke arah bottom lane. Menakut-nakuti pemain dari EVOS Legends. Semuanya mundur secara perlahan. Oke, tapi kali ini agak sedikit gunda-gulana dari seorang Wan. Apakah dia mencoba untuk dapetin blue buff-nya dulu? Dan ternyata iya, karena blue buff-nya bakal coba diambil untuk lebih diamankan oleh seorang Wan. Tadi diinvasi karena Wan lebih memilih ke arah red buff dari Bigetron, lebih memilih objektif ke arah turtle yang takut air. Lihat di sini para Bigetron, mereka udah standby on position, 3 arah sudah dijaga dan sepertinya bakal diamankan untuk pertama kalinya tim Bigetron mendapatkan turtle yang takut air. Iya, turtle yang takut air dan EVOS Legend mereka pokoknya fokus buat farming karena semakin ke arah late game EVOS Legend juga diunggulkan dengan adanya Rexy dan juga Wan. Yes, benar banget. Langsung saja digebok, disepak terjang tapi berhasil didapatkan. Bajannya terjepit, gak bisa kemana-mana, gak bisa diganggu juga. Udah ada Bedfish dan juga Sangen Claw, tidak terlalu efektif, terlalu terlambat dari pergerakan seorang Rexy untuk membackup. Yes, harus bertemu begitu saja. Hurricane Dance yang connect dan follow up dari teman-teman Bigetron Alpha. Mereka bergerak bersama-sama, membuat Bajan pun harus tumbang. Keren banget ya ternyata ya nih skin yang Bruno ya. Gak punya duit loh kalau mau beli, kalau
bisa beli enak banget. Kalau teleport ada V-nya gitu ya. Iya loh, keren banget loh. Pantas aja temanku ngabisin diamond banyak buat kayak ginian nih si Juan. Bawa mania juga tuh. Iya, tapi kita lihat para pemain dari tim Bigetron bakal coba untuk disengin Cloud tapi tidak berhasil. Sedangkan itu para pemain dari tim EVOS bakal coba cutting di arah top lane. Lihat RKT-nya sedikit offside karena dia tahu para pemain dari tim Bigetron udah standby di arah bottom lane. One-nya sedikit offside karena bakal coba ditabrak ejector tidak berhasil. One masih bisa di-cover oleh seorang budget dan kali ini key-nya almost die dan 1 untuk 1 dan sama-sama tanker dari kedua belah tim. Iya, permainan yang sangat baik dari keduanya. Mereka tahu siapa yang harus dijagain dan tanknya udah bersiap untuk mengalihkan isu. Di saat Bigetron Alpha mereka mengambil posisi yang sangat baik untuk mengambil turret di arah bottom lane. EVOS Legends pun demikian. Arah mid lane dan juga arah bottom lane. Ya benar banget, tapi ternyata nggak langsung di The Way of Dragon. Rek memilih mundur dengan flickernya, sedangkan itu One di arah top lane bakal coba untuk dapetin turret pertama di arah top, dan Bravo juga objektif di arah bottom lane. Bakal coba dapetin satu turret, tapi Bajan lihat stay on position, mencoba untuk mendapatkan Bravo kali ini. Masih bisa survive, masih coba di ejector tapi tidak berhasil. Rek udah nggak punya flicker kali ini, apakah bakal coba dipaksa but not too fast kayaknya ya. Nggak mau terlalu terburu-buru, lihat langsung ada Hurricane tadi geser. Oh my god, kali ini berhasil diamankan Bajannya tapi berhasil mendapatkan Brass. Pertukaran tidak adil dari kedua belah tim. Brass ditukar oleh seorang Bajan, diuntungkan untuk EVOS Legend, dan EVOS Legend berkesempatan untuk mendapatkan turtle, tapi di atas sana Anissa berhasil mendapatkan turretnya juga dari EVOS Legends. Iya, melakukan split push dengan sangat baik walaupun Branch-nya tumbang. Emang agak sedikit rugi untuk kehilangan Branch, tapi at least di sini dari Bigetron Alpha mereka mendapatkan sesuatu di arah top lane turret. Pertukaran Branch untuk turret. Ngoyo habis-habisan, dan menurutku ini war yang sangat baik sekali dari EVOS Legends. Mereka siap di turret yang kedua ngedefense secara bersama-sama. Ya benar banget, tapi sayangin Claw-nya tadi benar-benar bagus banget ngekunci seorang Branch. Dan lihat tuh, oh my god, bad impact ya, tepuk tangan satu kali ditampar sama seorang Rexy. Wow, langsung Bude Monster. Wow. Efeknya gitu ya. Iya, pasti ceprot. Wow. Ngebuka map, kasih mini stun juga. Yes, benar banget. Tapi lihat udah ditaruh di sana, langsung ada Drift dibakar api asmara, tapi Luminaire kali ini masih punya pasif dan udah nggak ada ultimate dari seorang Drift. Rek lihat bakal coba nge-cutting, tapi sebelum Rek nge-cutting, Rek mencium bau. Ada panda di sana, si panda corner. Iya, itu nggak ada kelincinya ya. Iya. Pacaran berdua di lane of down. Tapi Hurricane Dance defensif dari Ki untuk menyelamatkan dirinya saja karena nggak memungkinkan untuk Bigetron Alpha bertarung, melakukan war di arah jungle. Yes, benar banget. Tapi sedangkan itu One bisa dibilang lebih untung daripada seorang Branch. Kenapa? Bisa dilihat walaupun kalah gol, tapi One punya nafas lebih banyak kali ini untuk farmingnya. Ya nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Sama-sama baru punya sepatu, terus Blade of this Endless Battle, dan melanjut untuk item selanjutnya. Oke, tapi bakal coba dipaksa kali ini diamanin. Kinya ngurain flicker ke arah belakang, masih bisa survive tapi Kinya harus pulang. Tandanya mereka bakal bisa team fight di arah bottom kalau mau ngambil turret. Dan udah bergerak permainan dari para pemain tim EVOS Legends ke arah bottom lane untuk dapetin satu turret yang benar-benar dijaga cukup baik oleh seorang Bravo. Iya, tapi minion pun sudah akan menyentuh dari turret arah bottom lane bersama dengan RKT yang berfokus. Tapi Bravo udah mau ngudak-ngudak, RKT-nya kabur aja, nggak mau untuk kesentuh dari Bravo. Ya, sedangkan itu One dan juga dua orang lainnya bakal coba objektif fokus dapetin turtle. Ya, bakal dipaksa fight untuk di arah blue buff kali ini Bude Monster. Iya, besar kemungkinan tentunya Luminaire udah bersiap dengan flame shot-nya. Begitu pula dengan Bajan, dia masih punya flicker. Tyrant Revenge tentunya sudah bersiap, tapi ternyata teman-teman dari Bigetron Alpha nggak akan membiarkan itu terjadi. Dijagain terus-terusan oleh Bigetron Alpha. Blue buff digantongi oleh Branch, semuanya berfokus kali ini ke arah mid lane. Ya, meskipun begitu, lihat di arah bottom lane, Rek baru bisa dibilang memenangi fight walaupun nggak dapat point kill, tapi fightnya dimenangkan Rek. Kenapa? Karena seorang Bravo harus pulang. Iya, recall dan ngasih waktu untuk minion menyentuh turret di arah bottom lane, dan akhirnya pun turret di arah bottom lane hancur. Yes, tidak bisa ditahan terlalu lama. Branch juga stucknya masih mengumpulkan, tapi masih mendapatkan seorang kaya yang nggak punya flicker kali ini. Dia masih cooldown, berhasil mendapatkan satu. Para pemain dari tim EVOS Legend kali ini bener-bener coba untuk main secara objektif dan cukup cepat.
Iya, dan gak perlu komit tentunya, mereka tinggal nge-pop up semua yang mereka miliki. Rexy, Badfish-nya bahkan dikeluarkan untuk mengamankan Ki, salah satu inisiator pula dari Bigetron Alpha. Oh, terima kasih banyak untuk panitia didekatkan lagi TV-nya. Tapi kali ini para pemain dari tim EVOS bakal coba untuk dapetin top turret. Dan Anissa nggak bisa bertahan dengan cukup lama karena serangannya cukup sakit dari tim EVOS Legend. Bakal ditukar dengan arah bottom lane, tapi rugi untuk tim EVOS. Mereka kehilangan RKT, sedangkan dari Bigetron tidak kehilangan Anissa sama sekali. Iya, benar banget, Rugi mereka gak untuk cuma kehilangan EVOS. RKT, kehilangan turret di tier kedua pula. EVOS Legend perlahan tapi pasti dikejar oleh Bigetron Alpha. Perbedaan net worth hanya 2.000 saja. Oke, 2000 tidak terlalu jauh tapi tidak terlalu dekat. Bisa dibilang 2000 jauh dekat. Kayak Kamu jadi angkot lagi ya? Jauh Maklum, dekat. maklum Mbak, sering naik angkot tapi kali ini tapi- Ki bakal coba di damage dan Hurricane untuk defensif. Ini berbahaya banget karena Lordnya sudah muncul. Bakal coba dipaksa team fight. Lihat Bajan di sana, bakal bojang tapi it's okay. Damage-nya terlalu besar tapi di sini Anissa bakal menjadi satu tumpuan. Wan bakal benar-benar fokus. Masih bisa berhasil mendapatkan Little Wanderer-nya. Oh my god, di situ benar-benar momentum yang cukup baik. Wan kali ini bakal coba paksa ke arah Lord kah? Tapi kayaknya enggak karena kayaknya Tidak. sudah ada kembali. Sudah ke reset walaupun nggak punya ultimate. Enggak sih, ini dari semuanya bakal sabar lagi, cari momen lagi dan kesempatan untuk melakukan mungkin pick off, cari-cari dulu. Karena berperang 5 lawan 5 di area Lord tentu nggak menguntungkan untuk salah satunya. Tapi Hurricane tepat sekali mengenai langsung ke arah Nana. Nananya kabur, Luminar menyelamatkan diri. Monalith sempat dikeluarkan dan Kibut sekarang balas membalas back di daerah belakang. Rexy memberikan damage yang begitu besar, dia bisa mencoba untuk kabur tapi sayang gagal. Dan Wan mendapatkan Maniak untuk seorang Wan kali ini bakal benar-benar melambung jauh tinggi dari networknya 5 poin kill dan juga bounty hunter. Sedangkan itu Wan bakal coba objektif gaming untuk mendapatkan Lordnya yang pertama. Ini seorang kari kalau dikasih maniak itu jauh banget goldnya. Dan lihat RKT udah punya Blade of Despair. Rexy bakal coba ngehalau pergerakan dari seorang Anissa. Lihat satu kali tepuk tangan Reu. Rexy langsung hilang setengah darah. menit ke-11 tentunya dari mananya Rexy udah semakin besar, stacknya semakin besar lagi, damage yang diberikan pun akan sebanding. Wow. Sangat besar tentunya. Ini dia. Bener banget, tapi kali ini positioningnya lihat bagus banget. Rexy bener-bener dari belakang ngasih follow up damage yang gede banget dan Wan bebas banget dapetin seorang Bersih. lihat maniak bosku. Gila sih. Padahal Maniak, itu tadi empat doang loh. Iya. Cuma 4 di arah bottom lane, top lane-nya RKT sendirian, ngelakuin split push, terus-terusan, dan membuat sekarang Lordnya akan langsung berhadapan dengan inhibitor. Gak ada turret kedua. Iya, tapi intermezzo nih sambil menunggu Lord masuk ke arah base. Tadi ada yang DM aku. Apa tuh? Bang, tolong bilangin produsernya Instagramnya dibuka. Digembok katanya ada yang ngecek. Tapi sambil menunggu produsernya buka Instagram yang di private, kita bakal lihat Lord di arah top lane. Bakal coba masuk ke arah inhibitor tentunya kali ini. Oh, Anissa sudah berada di arah depan, tapi sepertinya sedikit offside. Anissa udah gak punya purify dan Lordnya survive. Ternyata flap shootnya nggak berhasil ke arah seorang Anissa. Masih ditahan oleh kawan-kawannya. Iya, tapi tapi baca udah nggak stand on position. Kali ini Ki terkena damage cukup besar. Nggak bakal di follow up karena masih ada immortality. Iya. Bajan mengurungkan niatnya, minion pun terlalu jauh dari inhibitor yang mereka miliki. Dan wow, pertama kalinya nih hari ini aku ngelihat ada paus. Ini ikan. Gak apa-apa teman-teman, karena kita ingin memaksimalkan seluruh player yang ada di rumahnya masing-masing. Ya tapi ingat Bude Monster Ingat, ting. Jangan, ya tuh. Oh, Ki-nya tuh. Ternyata dari Bigetron pausnya. Karena Ki Kelempar kayaknya. Kayaknya harus relock. Lihat tuh. Harus relock. Kepental. Yes, bener banget kepental. Nah ini nih, enaknya ada bukti, ada CCTV ya. Lihat. Tuh, iya enaknya ada bukti kan. Lihat BTR KYY. Nah bagus ini untuk para panitia. Terima kasih banyak ya telah menyediakan CCTV juga. Jadi kita tahu yang paus dari tim mana dan menunjukkan ke arah kamera ya. Jadi biar kita nggak tahu. bertanya-tanya kan, ini kenapa? Apakah ada yang kenapa gitu? Kenapa yang ada kenapa atau enggak ada apa yang ada kenapa apa? Itu, Kenapa ada? Kenapa ada kenapa? Kenapa aku masih jomblo? Kenapa kalau
Bude Monster, jangan ditanya. Dan kita berdua adalah duo jomblo. Oke, kita bakal punya Yang akan opening baru. selalu happy. Opening baru ya? Oh iya. Oke, Duo akhirnya jomblo. ketemu. Akhirnya ketemu. Oke, terima kasih banyak yang udah ngasih nama. Siapa tadi namanya Bude kalau nggak salah? Yang apa? Yang ngasih nama duo jomblo siapa namanya? Kita bilang appreciate, terima kasih. Tadi di DM. Oke. Di tag-tagan. Iya, pokoknya nge-tag siapapun itu namanya, kamu terima kasih banyak banget ya. Iya. Karena kita suka banget berinteraksi sama kalian. Betul. Karena kita suka ngobrol sama kalian. Jadi kalian kalau misalnya ada kata-kata yang lucu, boleh komen di bawah. Tapi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam in-game. Sudah standby on position dari para pemain dari Bigetron dan juga EVOS Legends. Bude Monster. Let's go, go, go. Lord sudah hilang dan EVOS Legend mereka menduduki area milik Bigetron Alpha. Mereka mau Bigetron Alpha nggak keluar-keluar dikandangin oleh EVOS Legend dengan sangat apik. Agro minionnya pun dipus terus-terusan. EVOS mau kasih napas ke Bigetron Alpha. Yes, itu namanya disiplin. Kita lihat seberapa disiplin dari tim EVOS untuk menjaga pergerakan dari para minionnya. Kita lihat di atas sudah mulai di-push, harusnya para pemain EVOS sebelum dia dapetin yang di bawah udah coba untuk dapetin clear di arah top lane. Biar 3 arah yang berbeda nge-push dan itu membuat kesempatan mereka mendapatkan inhibitor lebih banyak lagi. Dan itemnya, silakan Bude. Itemnya dari Rexy ini udah full damage yang dia miliki. Dari dia punya Lightning Run Keon, Clock of Destiny, dan mungkin kita bisa memperhatikan dari One yang udah full item. Yes, One Sepatunya udah dijual. Sepatu udah dijual. Udah tentunya. dijual. Kali ini One-nya udah nyeker. Ya, kita bakal lihat apakah One-nya mampu survive, karena bisa dibilang kalau tidak pakai sepatu agak sedikit sulit pergerakan dari seorang Kari walaupun dia punya Phantom Step, but ya kita ngomong nggak bisa pungkiri. Betul. Tapi dari Bigetron Alpha juga berani sendiri, dia udah ini nyimpen dari Purify-nya hati-hati banget, jangan sampai ke trigger. Dan yang harus diperhatikan adalah Ki. Yes. Berkali-kali ke trigger dari dia punya Hurricane Dance. EVOS Legend ngepok dengan sangat baik, ngebuat Ki-nya harus mengeluarkan Hurricane Dance yang notabene itu adalah sisi yang cukup penting untuk war milik Bigetron Alpha. Ya mau nggak mau, kenapa Bude? Karena kalau misalnya dia key-nya nggak trigger untuk defensif dari Hurricane Dance-nya, ini bakal menjadi disaster banget. Karena dia bakal bisa terpick off, dan kalau nggak ada KYY, cuma ada Anissa yang bisa tahan badan. Tapi lihat Anissa pun di sana nggak bisa terlalu lama karena dengan emblem supportnya juga nggak bisa terlalu tanky. Itu dia. Tapi 10 detik sebelum Lord akan datang, Lord yang kedua ke Land of Dawn. Bigetron Alpha sudah hafal sebenarnya dari pola permainan EVOS Legend. Mereka tahu pergerakan dari RKT di arah bottom lane, ditungguin di area bus bottom lane, tapi sayangnya belum bertemu dengan RKT. RKT positioningnya ditahan juga. Dia memainkan maju mundurnya dengan sangat baik. Di sisi lain EVOS Legend mulai menginisiasi ke area Lord. Yes, benar banget, bakal coba diberikan damage ke arah Lord sepenuhnya kali ini dari seorang One. Dan sepertinya udah mulai mundur dari para pemain EVOS. Rexy bakal coba berada di garis depan. Mereka yang melakukan hanya untuk Lord yang terhormat kali ini. Anissa bakal coba masuk tapi terlalu offside. Anissa terkena damage cukup banyak, langsung ada The Way of Dragon. Dan seperti yang sudah aku bilang, terlalu offside Bude. Karena kenapa? Nggak ada follow up. Di saat teman-teman yang mundur tadi, kalau misalnya Bude lihat teman-temannya udah bergerak ke arah belakang, Anissa malah maju ke arah depan. Ya, awalnya mereka mundur untuk menghindari Bajan punya Tyrant Rage, Tyrant Revenge. Semuanya udah blaur, bubar. Tapi datanglah Rek. Gak ada yang bisa kabur, gak ada yang bisa keluar dari setup Way of Dragon milik RKT. Dan Anissa tertinggal seorang diri di area belakang. Yes, bener banget. Tertinggal, tidak bisa di cover. Ini permainannya cukup baik tentunya. Tadi kita lihat ada Tyrant Revenge dan para pemain dari tim EVOS menyebar di 3 titik yang berbeda. One berada di mid, bakal coba di cover oleh 3 orang lainnya, tapi RKT seperti biasa, dia masih berada seorang diri di arah bottom lane. Walaupun dia bukan jomblo, tapi dia benar-benar seorang diri. Tapi Dreams gunain flame shoot-nya untuk coba ngecek di mana keberadaan dari tim EVOS. Dan Dreams bakal coba diambil, tapi ternyata masih ada ultimate. Dan Dreams gak ada ultimate untuk beberapa detik ke depan. Ini berbahaya banget untuk Bigetron. Lihat, para pemain dari tim EVOS Legend bakal coba standby on position on top. Tapi kali ini KYY harus mundur. Fajan udah melakukan kekeran maut tapi belum di follow up. Masih sabar menunggu. Karena di arah bottom lane, Rek bakal coba dapetin inhibitornya juga Bude Monster. Iya, 1-4 yang dilakukan. Rotasi yang sangat baik, tapi di arah bottom lane mereka ingin mengamankan RKT. Rupanya gagal. One dikeluarkan dan Hurricane Dance hanya untuk kabur defensif yang dikeluarkan oleh
Lenny. Yes, tapi kali ini lihat Rexy bener-bener dibakar api asmara. Blue buff dari tim Bigetron juga muncul. Ini harusnya Rexy dapetin blue buff dulu sebelum mereka team fight. Bakal coba dipaksa One di sana. Objektif Gaming coba loncat. Bajan dapetin satu doang, tapi ternyata Bajannya nyangkut dan ternyata Tyrant Slate hampir saja bisa terkena 3, tapi ternyata masih bisa survive. One terlalu offside. Ini bahaya banget. One cara terpick off. What happened One? What are you doing? Terlalu offside dari seorang One. Ini bakal menjadi blunder untuk tim EVOS Legends. Fury Candace. Bisa di-push, One push straight kali ini. Rexinya tumbang. One dan juga Rexy. 2 damage dealer terbesar pun hilang. Dan base tinggal separuh aja. Semuanya sayangnya dari EVOS Legends diculik satu persatu, dipanis habis-habisan oleh Bigetron Alpha. Tapi One, what are you doing? Itu seperti pergerakan Brand sebelumnya. Terlalu pede. Terlalu offside, tapi nggak bisa. Dia nggak punya immortality. Bigetron Alpha mereka langsung menggeruduk lini tengah milik EVOS Legends. Lumina tuh seserang diri di pos. Luminernya harus menggunakan pasifnya. Pasifnya hanya bertahan sesaat saja. Fokus terhadap inhibitor. Bigetron Alpha membalikan keadaan dengan sangat cepat. Yes, dengan satu kali tumbangnya seorang One langsung berubah segalanya. Dan kali ini Bigetron kembali membalikan keadaan, langsung udah ada Windtalker di pop up. Dan kita lihat sedikit replaynya nih. Ini harusnya dapetin Tyrant Race ya, dar tapi nggak stun. Dan One kali ini masih mau coba untuk dapetin seorang Anissa. Dia lihat Branch tapi offside dan Phantom Step ke depan. What are you doing One? Iya, Phantom Step ke depan, teman-teman yang malah masih di belakang. Dan gak lupa tadi Rexy lagi ngamanin blue buff dan fokus ke arah mid lane. Karena kalau misalnya ada Rexy baru is oke. Kenapa? Ya. Walaupun One-nya terpick off, Rexy bisa ada second claw dan juga bad impact-nya damage-nya sakit banget. Lihat. Di sini One mengganti itemnya, tadi ada Windtalker yang udah dipakai dan dia nggak punya immortality. Ingat, dan Wine of Nature dimiliki oleh seorang Brass. Tapi lihat Brass, one hit langsung seperempat darah. Sakit sakit damage dari seorang Rexy. Ngelihat dari itemnya Brans pun udah memiliki Malefic Roar. Fokus ke area turret ini bagus banget itemnya yang dimiliki oleh Bran. Semakin cepat untuk nge-meltdown dari area turretnya. Dan ada satu item defensif dari Bran, yaitu Athena Shield. Yes, benar banget Athena Shield karena untuk mempertahankan diri dari seorang Rexy. Yes, dengan Cecilian-nya dan Lord kali ini sudah muncul. Ini adalah Lord yang paling besar karena Lord di atas menit 18 ini ada Lord terkuat di Land of Dawn. Terkuat, aku pikir jagat raya. Enggak, di bumi aja. Oh, di bumi aja. Di bumi aja, tapi kayaknya bakal coba bonyok lagi. Ini bakal coba mundur dari para pemain tim EVOS Legends. Tapi Bajan masih berada di garis depan. Lihat, Valir benar-benar membakar api asmara. Damage-nya sakit banget. Luminer bakal coba ngebuka vision. Ki udah terlihat posisinya kali ini. Bakal berubah menjadi satu buah kelinci. Langsung ada flicker. Rexy masih bisa survive. Tapi lihat, Bajan terkena damage cukup banyak. Udah gak ada Hurricane Dance. Berhasil mendapatkan satu orang KYY dari seorang tim. Tapi disukan oleh Bajan. 1 untuk 1 kali ini. Bravo cukup sekarang dari belakang. Brans maju terlalu depan. Wanya mencoba untuk mendapatkan Brans dalam bahaya. Mencoba untuk kabur-kaburan. RKT save the day. Oh my god. Look at that. RKT fokus objektif ketika dipaksa. Tandanya di sini El Clasico is real dan Bigetron turun ke lower bracket. RKT save the day. Dia gak peduli temannya berantem baku hantam. Dia fokus untuk dapetin